Curah hujan untuk semua jenis tanaman, terutama tanaman cengkeh di sini, di saat curah hujan yang tinggi itu tidak akan menghambat pertumbuhan, ya sahabat. Malah kebalikannya, untuk usia yang generatif di atas 3 tahun atau 7 tahun, itu akan menghambat pembuahannya. Ya, jadi bagaimana dan kenapa? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Seputaran tentang Sampai tanaman. jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra. Jadi di video kesempatan saya kali ini, saya lagi di kebun cengkeh dan sekaligus mereview pohon cengkeh yang sudah usia 20 tahun ya, mungkin lebih ya, lebih 20 tahun tapi masih produktif dengan perawatan yang selalu maksimal ya. Dan kondisinya seperti ini persis di belakang saya, yang di depan, kiri, samping ya. Itu tanaman cengkeh yang usia yang sama sahabat ya, karena itu hari almarhum orang tua saya, bapak saya itu menanamnya sekitar sama ya seusia saya masih kecil gitu ya sahabat ya. Karena sering saya dulu dibawa ke sini ketika saya berlibur sekolah, saya dibawa ke sini dan sekaligus bukan untuk suruh kerja ya sahabat ya, untuk dianggap aja liburan saya itu hari ke kebun ya. Jadi itu. Jadi banyak dipertanyakan para petani kenapa cengkeh di musim sekarang itu hampir dikatakan tidak ada berbuah ya, sekalipun usia yang sudah generatif. Itu permasalahannya ya, sama termasuk permasalahan saya juga sih sebenarnya sahabat ya. Jadi sedikit akan saya informasikan sesuai dengan pengalaman saya soal bertani kebun cengkeh ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, simak sampai dengan selesai agar kita sama-sama sharing dan belajar. Saya jelaskan di sini kenapa cengkeh yang seusia sebesar ini ya, fisiknya seusia hampir 25 tahun ya, 20 atau 25 tahun pasca penanaman. Padahal kan kalau boleh dibilang ini usia yang sangat generatif ya, kenapa buahnya itu tidak maksimal ya, seperti itu. Mungkin sahabat tahu sekarang musimnya musim curah hujan yang tinggi ya, tahun 2022 di bulan 3 ini. Curah hujan masih kuat bahkan sebelum 2002. Di 2021 September Oktober itu sudah kuat ya curah hujannya terutama sahabat. Nah, karena justru air hujan itu sendiri akan menstimulir bunga buah menjadi pucuk daun sahabat ya. Karena air hujan itu sendiri akan mengalahkan pupuk yang kita tebar, sekalipun itu pupuk NPK Majemuk Mutiara, khususnya untuk buah, justru akan dikalahkan dengan curah hujan yang sangat tinggi ya sahabat ya. Nah, tapi itu tidak masalah, walaupun itu suatu keluhan bagi para petani dan mungkin para petani cengkeh khususnya seperti saya, seperti yang lainnya, itu merasa sangat terpukul karena tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya, tapi setidaknya tanaman cengkeh di sini kita masih subur ya, subur daunnya, rindang seperti itu. Karena semakin rindangnya ini daun cengkeh, sahabat, maka nanti di musim kemarau panjang akan semakin banyak buahnya. Sekalipun itu tidak dipupuk dengan pupuk buah, apalagi dengan dibantu dengan pupuk buah ya sahabatnya. Dari mulai sekarang nih, akhir musim hujan pupuk dengan pupuk buah, mana tahu curah hujan nggak begitu tinggi pada saat tanaman ini mengalami stressing air, maka yang akan ditimbulkan bunga buah semakin banyak. Dan jangan lupa taburi dengan KCL juga sahabat. Bahkan air hujan itu sendiri sahabat ya, sepengalaman saya di sini ya, akan membawa bakteri penyakit ya, penyakit bakteri pembuluh kayu. Yaitu di mana bakteri pembuluh kayu di sini pada tanaman cengkeh biasanya akan menyerang batang ya. Nah, seperti ini. Batang primer cengkeh, batang primer maupun sekunder pada dahan cengkeh dan batang utama cengkeh akan mengalami bolong-bolong sahabat ya, dikarenakan banyak bakteri pembuluh kayu. Itu di saat musim hujan sahabat. Nah, kalau itu ranting-ranting yang mengering sahabat ya, ranting-ranting yang mengering itu harusnya itu di ini ya, digergaji, dipotong atau dipruning, dibuang agar ranting-ranting yang kering yang tidak produktif lagi tidak mengganggu pada pertumbuhan tanaman cengkeh yang usia generatif untuk menghasilkan buah yang lebih maksimal. Nah,
Seperti ini fisiknya, sangat besar, tinggi sekali ya sahabat, lebih dari 30 meter ini ya. Ini kalau berbuah panen raya biasanya di sini per pohon aja bisa 1 kintal 2 kintal sahabat ya. Itu hitungan kecilnya, hitungan skala kecil ya sahabat. Nah, untuk komoditasnya, kenapa cengkeh sekarang melonjak di mana-mana, khususnya untuk harga nasional? Dikarenakan saking jarangnya buah-buah cengkeh karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga komoditas harga cengkeh di Indonesia khususnya, yang saya tahu informasinya, karena kemarin saya ngejual tidak banyak ya. Karena jarangnya bunga buahnya, dari mulai bunga buah sampai dia panen ya, ke panen, itu buahnya kurang maksimal sahabat. Sehingga harga komoditas daripada cengkeh kita di sini, khususnya di Indonesia, itu mengalami stagnan. Ya sahabat ya, harganya ya mengalami kenaikan ya, tapi beda dengan kebalikannya kalau kita musim panen raya banyak, itu mengalami penurunan harga malah ya. Itu biasanya itulah hukum ekonomi ya. Tapi kita jangan menyerah kalau kita memang ada. Ya sahabat, kalau kita nggak punya uang, jangan dijual lahan. Itu saran saya sih sahabat ya. Tidak maksud untuk menggurui, mengajari ya. Itu saran saya, jangan dijual. Kalau bisa, terus dirawat ya. Kalau mau berbuah yang lebih maksimal lagi, yang penting dibersihkan di saat musim hujan seperti ini nih. Ya permukaannya. Dan untuk tanaman pisang ini sepertinya tidak boleh sahabat ya. Kalau tanaman sudah mulai beranjak generatif. Karena di sini kalau boleh dibilang suatu organisme yang tidak menguntungkan, organisme komersialisme. Nah, pada tanaman jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Malah yang rugi itu tanaman pisangnya sendiri. Akan dikalahkan oleh akar-akar cengkeh yang sudah mulai tumbuh dewasa, tumbuh besar di sini. Tanaman pisang boleh ditanami ketika tanaman cengkeh di sini, sahabat, membutuhkan naungan pasca tanam di bawah 3 tahun. Nah, itu perlu. Ya, ketika lebih daripada 3 tahun, malah kita harus ditebang. Ya, dibabat habis pohon pisangnya pada saat curah hujan yang tinggi atau pas musim hujan. Begitu sahabat, agar tujuannya tidak menghalangi, tidak ada gangguannya dalam proses fotosintesis pada tanaman cengkeh yang usia vegetatif. Ya. Jadi percuma sekarang sudah usia generatif nih sahabat. Tapi kita tanami pisang pun tidak akan maksimal pertumbuhannya, bahkan buahnya juga akan kerdil. Ya, karena embun jelaga yang diberikan dari tanaman cengkeh dari pohon cengkeh ke tanaman pisang itu kan bisa menghambat pertumbuhan dan akan memperkerdil buah daripada pohon pisang itu sendiri. Karena tidak kebagiannya penetrasi sinar matahari, itu maksudnya. Sehingga akan jadi embun jelaga itu kan tidak mengganggu ya. Tidak merugikan tapi mengganggu gitu loh. Kan sama aja sebenarnya, tidak merugikan, bukan suatu parasit yang merugikan tapi mengganggu akan proses fotosintesis dan metabolisme serta memperkerdil buah. Itu dikalahkan oleh embun jelaga yang tidak terpenetrasi sinar matahari. Itulah tanaman apapun itu. Jadi seperti ini aja ya sahabat ya, komoditas harga cengkeh untuk tahun 2022 ini, harga cengkeh lagi tinggi sahabat ya. Basah mencapai sampai 30.000, ada yang 50.000 ya, tergantung daerahnya ya di mana. Dan sekarang di tempat saya 30.000 basah ya, ke tengkulak itu basah. Kalau kering 120.000 itu kering. Bayangkan kalau kita punya 2 hektar atau 1 hektar pohon cengkeh yang udah produktif di atas 7 tahun atau di atas 10 tahun, Masya Allah. Kalau 2 hektarnya sudah tak terbayang sahabat, langsung pergi umroh. Oke, yang penting jangan menyerah, jangan putus asa. Sesuai kita sebagai petani, tentunya petani itu kesetiaan terbukti, kesabaran teruji ya sahabat. Dan semoga para petani Indonesia dimanapun para petani berada mengalami kemajuan. Yang penting jangan menyerah, putus asa, jangan ada kata doktrin untuk anak-anak kita bahwa petani itu kerjaan capek, susah seperti kita. Jangan sahabatnya, itu kata kalimat-kalimat yang bisa meracuni untuk regenerasi kita, terutama anak-anak kita. Jangan. Karena yang namanya kerja itu tidak enak ya. Sedangkan lamaan tidur aja juga capek. Sebab di dunia ini cari yang enak itu susah. Cari yang untung juga hampir susah. Ya, terkecuali orang yang dekat sama Tuhan yang Maha Kuasa, itu baru disebut orang yang beruntung. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk review di pohon cengkeh bapak saya di sini. Ya. Kebetulan ini yang rawat bukan saya, yang rawat adalah orang yang membersihkan kebun cengkeh bapak saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Sekiranya ini bermanfaat, silakan ikuti ya channel saya
Dan bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Nanti akan saya bergabung kembali kepada channel-channel sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.